Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Virgianti, Syahna Sabrina, Septian Selvina yang akan menyampaikan materi tentang tahap-tahap perkembangan kognitif AUD dari usia 0 sampai 7 tahun. Materi yang pertama, definisi perkembangan kognitif. Materi yang kedua, tahapan perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget. Materi yang ketiga, tahapan perkembangan menurut teori Vygotsky. Yang terakhir, tahapan perkembangan kognitif menurut teori pemrosesan informasi. A. Definisi perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif diartikan sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan atau melibatkan kognisi berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perkembangan diartikan sebagai perihal berkembang. Dalam sumber yang sama, bahwa berkembang merupakan menjadi besar atau luas, banyak, dan sebagainya, menjadi banyak dan menjadi bertambah sempurna. Berarti adanya perubahan atau terjadi perubahan dalam proses perkembangan menjadi besar tentunya berawal dari sesuatu yang kecil, menjadi banyak tentunya berawal dari yang sedikit, begitu pula dari yang sempurna tentunya berawal dari ketidaksempurnaan melalui proses terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah atau ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Selanjutnya, kognitif dapat diartikan sebagai pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas atau daya cipta, kemampuan berbahasa, serta daya ingat. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur kognitif yang melibatkan aktivitas mental seperti berpikir, mengingat, imajinasi, pemecahan masalah, kreativitas, bahasa, intelijensi, kemampuan membuat alasan dalam proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Perubahan struktur kognitif dari proses aktivitas mental tersebut menjadi lebih matang, kompleks, dan memiliki fungsi yang lebih baik. Pembahasan yang kedua yaitu tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget pembahasannya lebih menitikberatkan pada struktur kognitifnya. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak itu sendiri bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan saja, melainkan anak juga harus mengembangkan atau membangun sebuah mental. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yang kedua yaitu tahap praoperasional, yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yang keempat yaitu tahap operasional formal. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor. Tahap sensori motor yaitu tahap pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Tahap sensori motor adalah tahap yang menonjol pada sisi perilaku motoriknya. Pada usia ini, anak bisa memahami dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka seperti menggapai, menyentuh, dan lain-lain. Anak pada usia tersebut juga mampu menunjukkan ciri-ciri kecerdasannya. Pada tahap ini, anak juga mampu mengenal kegiatan yang berkaitan dengan lingkungannya melalui aktivitas sensorik dan motoriknya. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap praoperasional yaitu usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mampu mengembangkan sistem representasional dan menggunakan simbol untuk mewakili orang, tempat, dan lain-lain.
Tahap praoperasional dapat dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap prakonseptual. Tahap prakonseptual yaitu usia 2-7 tahun. Yang menonjol pada usia ini yaitu sifat egosentris. Contohnya dari sifat egosentris yaitu anak mulai menggunakan kata aku. Misalnya ini punya aku, ini ayah aku, ini ibu aku, dan lain-lain. Yang selalu melihat dunia dan selalu dilihat dalam konteks yang terkait dengan dirinya. Pola pikir pada tahap ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama penalaran transduktif. Penalaran transduktif adalah di mana anak menarik kesimpulan pada suatu peristiwa tertentu. Yang kedua, penalaran sinkretik. Penalaran sinkretik yaitu terjadi bila anak mulai mengubah kriteria klasifikasinya. Tahap praoperasional yang kedua yaitu tahap intuitif. Tahap intuitif yaitu usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, intuisi atau pikiran anak sangat kuat. Kemudian melakukan penalaran yang kaku berdasarkan penampakan objek saja. Tahap perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret yaitu pada usia 7-12 tahun. Pada tahap ini, anak mampu berpikir secara rasional dan sistematis. Sikap egosentrisnya perlahan mulai berkurang dan mulai mampu memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikiran dan perasaannya. Pada tahap ini terdapat beberapa peristiwa, yaitu yang pertama konservasi. Konservasi adalah anak mampu melakukan logika atau penalaran dengan cara merubah bentuk. Yang kedua yaitu seriasi. Seriasi adalah anak mampu menata atau mengklasifikasikan objek berdasarkan ciri-ciri tertentu. Tahap perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget yang keempat yaitu tahap operasional formal. Tahap operasional formal yaitu usia 12 tahun sampai dewasa. Di tahap ini, anak dapat representasi bentuk suatu benda tanpa menghadapi objek yang dipikir, di mana pola pikirnya sudah fleksibel dan mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Tahapan perkembangan menurut teori Vygotsky. Vygotsky adalah seorang ahli psikologi sosial berasal dari Rusia. Teori perkembangannya disebut juga teori revolusi sosiokultural. Teori Vygotsky difokuskan pada perkembangan kognitif anak melalui interaksi sosial. Untuk menjelaskan bagaimana proses perkembangan kognitif bekerja, diperlukan teori-teori yang dapat menjelaskan perkembangan kognitif tersebut. Di antaranya, beberapa teori yang dapat menjelaskan tentang perkembangan kognitif, yaitu teori konstruktif. Vygotsky percaya bahwa bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya. Pengasuh seperti pengasuh, orang tua, ataupun teman. Bahasa akan banyak digunakan bantu anak menyelesaikan persoalan-persoalannya yang tidak dapat ia selesaikan dengan sendiri. Dengan bahasa, anak akan mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi terhadap orang lain yang ia anggap seperti kemampuan untuk membantunya menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Salah satu elemen dari teori Vygotsky yaitu Zone of Proximal Development yang disingkat menjadi ZPD adalah celah antara apa yang anak dapat kerjakan secara mandiri dan apa yang ia dapat dikerjakan bahkan dengan bantuan seseorang seperti orang dewasa ataupun teman sebaya yang lebih terampil dari dia. Elemen yang kedua dari teori Vygotsky yaitu scaffolding. Scaffolding berarti mengubah tingkat dukungannya. Pada saat anak belajar, seorang guru atau orang tua agar menyesuaikan materi tersebut dengan kinerja anak saat ini. Saat anak belajar konsep baru, orang dewasa, kayak seperti guru atau orang tua, dapat melibatkan langsung untuk membantu anak belajar menguasai konsep baru tersebut.
D. Tahapan perkembangan kognitif menurut teori pemrosesan informasi. Berdasarkan perspektif psikologis perkembangan, ilmu kognitif dapat diketahui dari awal proses perkembangan manusia itu sendiri. Konsep perkembangan biasa epigenetik termasuk gagasan bahwa struktur pengetahuan dan keterampilan kognitif dikembangkan pada di titik di mana struktur internal mereka diendapkan perubahan bentuk baru. Sistem pengetahuan yang kompleks atau keterampilan kognitif harus berkaitan dengan stimulus yang ada di lingkungan. Dengan kata lain, tingkat perubahan dalam perkembangan kognitif dipengaruhi oleh lingkungan dan kapasitas otak anak, tetapi tidak secara berurutan. Ilmu kognitif secara khusus mempelajari dan memahami tentang struktur kognitif dan proses perkembangannya. Tahapan kognitif menurut teori pemrosesan informasi didasarkan oleh teori belajar kognitif atau biasa dan berorientasi pada kemampuan peserta didik untuk memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Teori pemrosesan informasi merupakan sesuatu yang memperbaiki cara kerja otak atau pemikirannya seseorang dalam memaknai sesuatu. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.